kalau gue di depan kita kali ini udah ada charger murah 65 watt yang harganya 100 ribuan ya. Ada RAV Power, Start Go sama Movit. Ini terlalu murah sih sebenarnya. Ini gue udah pernah tes RAV Power sama Start Go, masih boleh-boleh lah ya di harganya apalagi. Tapi ini kemarin udah gue tes sambil live, menurut gue kurang dan akan gue jelasin di sini kenapa. Kalau untuk video bongkarnya ini semua udah ada di charger ini ya. Kalian bisa lihat aja langsung ke channelnya. Oke, kita lihat dari unboxingnya dulu. Ini udah ada warranty card, garansinya 18 bulan. Ya, terus ini spek chargernya sendiri. Ya, kita lihat perbandingannya ya langsung. Pertama dari beratnya dulu. Kalau RAV Power itu di 120-an, Start Go di 120-an juga, Movit di 93 kurang lebih ya. Jadi ini paling enteng. Emang berasa paling kopong dibanding yang lain. Ini padat semua. Ya, untuk ukurannya ini sekitar 5,5 kali 5,5, tebelnya di 3 cm. Start Go juga mirip-mirip ya, 5,5 kali 5,5 kali 5an koma malah kali 5, tebelnya di 3 cm sama. Untuk Movit sendiri di 5,5 kali 5,5 sama, tebelnya di 2 cm, jadi paling tipis ya. Oke, untuk Start Go ini bawaannya kayak gini. Ini kabel strip dan dapat 2 colokan lagi, yang bulat kayak biasa buat Indonesia sama yang colokan 3. Kalau RAV Power sama Movit ini langsung colokan bulat ya, dan ini nggak bisa dibuka. Oke, kita langsung lihat protokolnya. Oke, kita lihat dari Start Go dulu. Kalau ngomongin protokol sebenarnya ini USB-A-nya dapatnya emang sesuai standarnya ya, dia di 18. Emang klaimnya juga cuma di 18 watt doang untuk klaimnya dia USB-A-nya. Jadi dapatnya seperti ini. Wajar. Ini kalau di Start Go dia menang ada PPS-nya. Kalau RAV Power nggak ada. Ini kok kasih lihat. Tapi tetap nggak support sama Samsung fast charging 2.0 ya, karena belum 4 ampere. Nah, di sini kelihatan PD 65 watt, kita PPS kelihatan cuma 3 ampere ya. Nggak ada yang lainnya. Jadi itu kalau mau dipakai ini 18 watt, ini satu-satu single, ini 65 watt. Udah gua tes juga ke laptop ini bisa. Kalau mau dipakai dua-duanya barengan, ini 18 maksimal, ini 45 max maksimalnya. RAV Power juga begitu sama ya, buat RAV Power juga sama sebenarnya, cuma ini nggak ada PPS-nya aja. Ini 18 watt dan ini di 65 watt. Keduanya ini udah gua tes di laptop, oke, bisa juga. Untuk PD-nya dia sama, cuma sayangnya dia nggak ada PPS-nya. Nah, ini kita coba gua kasih lihat. Nah, ini PD-nya 65 watt. Kita coba cek. Ya, dia nggak ada PPS-nya ya. Kita langsung ke Movit, kita cek satu-satu. Nggak dijelasin sama dia pembagiannya kayak gimana. Kalau dipakai tiga-tiga aja nggak dijelasin pembagiannya gimana. Ya, ada PPS-nya. ...21 volt 3 ampere ya. Gue penasaran, dia nggak kasih buku panduan, cuma kasih ini doang, tapi nggak dijelasin max-nya itu berapa. PPS-nya juga sama, dan ini kelengkapannya. Huawei bisa 25 watt, PC3 20 volt ya, kita nggak bisa lihat max-nya ya, nggak bisa lihat max-nya sih. Oke, nanti kita coba pakai alat aja sesuai atau enggak sama speknya. Ini gue udah tes ke laptop, masih masuk ke 65 wattnya ya. Gue mau kasih lihat kalian strumnya ya, kayak biasa. Gue pakai kabel tuti, semuanya gue samain pakai kabel tuti. Kaki gue injek ke lantai, ini masih nyala. Start Go, gue tes masih lumayan aman. Kalau mau tes nyetrum jangan diginiin ya. Kalau gini nggak nyetrum, mesti begini. Karena dia nunggu ngecharge kapasitornya dulu. Ini RAV Power. Sebenarnya kalau ini masih ada dikit-dikit, cuma masih relatif aman lah. Ini RAV Power, satu agak terang, satu sisi lumayan, sedikit lebih redup. Kurang kelihatan ya di sini ya. Semuanya di sini nyala, dan di Movit ini gue berasa banget lebih terang. Dan di Movit ini gue berasa banget lebih terang. Ya, jadi untuk tes nyetrum tiga-tiganya nyala, cuma RAV Power paling aman di gua. Ini ada dikit-dikit, dan Movit paling berasa. Terus apa yang bikin gua nggak mau ngerekomendasiin Movit ini? Kita lihat ya. Kita coba untuk di RAV Power, kita pakai kabel yang sama. Voltasenya di 15,2 stabilnya. Coba nyalain, masih di 15 volt. Masih di 15 volt, lumayan. Pakai banget, jarang-jarang. Kita coba pindahin di Start Go. Posisi idle-nya aja udah
selisih ya di bawah. Tadi 15,2, ini 15,1 anggap aja. Pas nyala masih cakep. Turunannya bahkan lebih kecil. Mantap ya. Ini termasuk mantap. Tapi kalau di 9 voltnya dia lebih drop sih memang. Di 15-nya dia masih lebih kuat. Kita coba lagi, ini masih lumayan lah. Kalau batas gue kan di komanya masih di 8 sebenarnya. Mau nggak apa-apa. Gue kasih kompensasi ini dari kemarin, kasih kompensasi ke start gue tuh gara-gara memang murahnya kebangetan ya. Ini paling murah di antara tiga-tiganya. Nggak nyampe 100, yang lain di atas 100. Ini kita coba. Bahkan nggak ngangkat ke 15. Di 5 volt. Kita coba nyalain. Dia naik terus, kita lihat bisa ke berapa ya. Gue agak kurang jelas jadinya ini. Dia main di protokol apa? Agak sayang ya. Ngedrop terus. Main di 12, enggak. Di 9,8. Turun. Nah ini gue lebih enak nanti kita pakai X9 deh. Biar lebih jelas lagi. Aneh ya, bener-bener aneh gitu jalannya. Gue kasih ke rough power lagi ya. 15,2. Jadi lebih jelas gitu. Ini contohnya. Di 9 volt, ini rough power ya, 9,1, ketiga masih 8,8, masih sesuai standar gua. Kita lihat di sini. Gue mau kasih lihat start gua dulu ya. Ini untuk 9 voltnya aja dia udah di 8,8, pas dinyalain P3 di 8,6an. Ya, di bawah standar gua sebenarnya, tapi bisa ngangkat. Nah, kita coba di move it. Colokannya juga kagak enak lagi. Ini di 9. Kalian lihat ya, dari 8,8 tadi ini dropnya ke 8,6. Ini dari 9 dropnya ke 8,6 juga. Lebih kecil bahkan angkanya. Ini idle-nya aja di 8,8. Wattnya masih lebih gede dibanding move it. Voltnya masih lebih gede dibanding move it. Walaupun 0,0 sekian ya. Tapi startnya itu di 8,8. Jadi dropnya itu kecil sekali sebenarnya. Kalau ini dropnya sampai 0,4 pas dikasih beban. Kurang lebih gambarannya kayak gitu, cuma ya kurang lebih gambarannya kayak gitu ya. Kalau ngomongin keamanan, harusnya sih bermerek gini udah ada pengamannya ya. Gue pakai PD trigger. Langsung aja lah 15 volt. 15 volt ya, 15 voltnya 15,2, 12 voltnya stabilnya di 12,1, 9-nya di, sebenarnya enakan ini nggak usah pakai iPhone, nggak usah pakai cooler lagi lain kali ya. 9,9-nya di 91,2, 5-nya di 5,08 ya stabilnya. Kita coba kasih beban, nanti dapatnya di berapa. Kalau 5 itu di 3 ampere, ini 2,6, gua hajar di 3 deh maksimal. Voltasenya jangan lihat yang ini ya, voltasenya lihat yang ini ya. Di 4,9. Kita coba naikin. Coba naikin. Masih 8,9. 11,9, cakep. 15-nya masih di 15. 20-nya di 19,7. Oke. Coba main di 15. Kita coba di, moga-moga nggak mati lampu. Kita overin, mati. Mati ya. Kita lihat. Restart ke 5 volt. Jadi aman ya. Jadi kalau misalnya over ampernya dia mati. Restart. Oke, kita coba ke start go. Pas ada beban 5 volt di, ya pas ada beban 5 volt di 4,8, 4,9 lah ya. 3 ampere. Oh, belum gue rapin lagi, sorry. Ya hampir 3 ampere. Kalau ampere bakal sama ya, cuma voltase ini udah kebagi banget. Voltasenya dari sini 8,76, masih lumayan. 9 voltnya, 12 voltnya di 11,7, udah makin berkurang. 15-nya di 14,7, 20-nya di 19,7. Gue coba di 12 volt, mainin ampernya.
Oke ya, mati dia. Oke, gua hajar di 12 volt lagi. 15. Gue penasaran dia ngangkatnya sampai berapa. 3,3 ampere. Masih ngangkat di 3,3 ampere. 3,5 ampere. Serem sih gua. Plus minus. Ini dikasih di atas spek cuma bakal panas aja. Ampere makin gede. Nah, baru mati. Ya 3,5 ampere lah ya. Main di 15 volt bisa kehajar di 3,5 ampere. Padahal klaimnya 3. Oke, ini kita coba move it. Ampun colokannya. Kalau dari build quality ngomong, gue jelas 2 tadi lah ya. 2 ampere. 2,9 ampere, anggapannya 3 aja. Udah turunnya di 4,7. 8,6. Lebih rendah daripada start go. Ya kelihatan ya. 11,6. 11,6. Ya 19,6. Ya batas bawah banget sih sebenarnya. Makanya itu kenapa salah satunya gue kurang saran sama barang ini. Oke, gue coba 12 volt. Kita hajar di mati. Masih oke. Rata-rata pengaman aman lah. Kalau tiba-tiba ada lonjakan gede gitu ya. Ini kuat juga sampai 3,5 ampere. Di atas 3,5 mati. Kalau kalian mau lihat, ini perbandingannya kalau charger favorit gua. Semuanya masih di atas 0,8. Kita tambahin ampernya. Di atas 0,2 itu udah ke restart. Di atas 0,2 itu udah ke restart. Kita gas lagi ya. Di atas 0,2 udah ke restart. Charger mahal itu banyak yang begitu sih. Usams itu charger murah. Cuma karakteristiknya masih kayak gitu. Jadi itu salah satu yang gue suka. Usams yang 100 watt ya. Ini gue coba lagi yang di rough power. Sama. Baru 2 ampere overnya udah ke restart. Itu kenapa dari kemarin gue saraninnya rough power. Stok rough power habis baru ke start go. Kalau start go habis baru ke, ya ini nggak lah ya. Nyala test pen-nya makin terang itu gue makin nggak setuju sih. Kalau nyalanya redup-redup gitu ya masih wajar. Kenapa gue sangat ngerekomendasiin rough power ini? Cuma sayangnya rough power ini udah susah banget dicari. Ya sayangnya itu aja sih. Kalau buat gue, untuk kalau kalian mau pakai cooler HP, tetap rough power dulu standarnya, baru di start go. Kalau ini gue nggak masukin rekomendasi. Kalau buat HP lebih enak di start go karena udah ada PPS-nya. Tapi ada PPS-nya juga kemarin ngetes di beberapa HP itu nggak bisa, kayak di Poco F6. Dia nggak restart terus. Kalau ini bukan HP-nya yang masalah ya, ini gue kasih contoh. Quick charge-nya masih nyala. Bisa ke 27 watt. Cuma ini jalannya di 13 watt. Ini contoh di Poco F6. Ya, kurang lebih kayak gitu. Rekomendasi gua, charger 100 ribuan yang ngejar 65 watt di awal rough power dulu, baru start go. Terus kalau start go-nya habis, baru ya kalian nilai sendirilah. Kalau gue sih nggak saran, nunggu 2 stok ini aja lah. Tapi gue tetap prefer ke rough power sih. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, demikian dari Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.